apa sih penilaiannya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Gus Samsudin? Kalau menurut saya itu sebenarnya sugesti dalam sebuah pengobatan itu wajar. Cuman salahnya mungkin dibuat konten di situ, kesalahannya di situ. Jadi hal-hal yang nggak patut dibuat konten ditampilkan oleh konten kayak kayak ya itu yang gimmick itu tadi. Itu kan sebenarnya kalau dia untuk mensugesti pasiennya agar sembuh itu kan dalam sebuah pengobatan itu kan sugesti itu kan memang penting. Nah, cuman kesalahannya di situ lah. Pesulap merah pun juga nggak salah, juga nggak bener. Nah, nggak benernya di mana? Pesulap merah nggak benernya dia nggak percaya gaib di situ, kan ada hal-hal gaib lah ya. Percaya. Terus dia juga salahnya semua disamaratakan spiritual semua itu. Harusnya kan menyebut oknum ini kan Oknum gitu. ya. Jangan spiritual. Kalau spiritual disebut semuanya apa itu yang di kontennya itu cabul sama kalau cabul sama ngibul lah, cabul sama ngibul itu ya nggak semua seperti itu. Sebuah kisi-kisi yang terberai, ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak silaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, kita seringkali mendengar istilah-istilah mulai dari ritual, spiritual, mistis, yang semuanya itu terhubung dengan dunia lain yang dikenal dunia kegaiban ya. Nah, dan orang mungkin ini hanya sekilas mendengar, namun tak seberapa jauh memahami apa yang dimaksud dengan hal-hal tadi. Ya, ini ditentukan oleh sebuah pengetahuan. Baik, kita untuk lebih jelasnya akan bincang-bincang dengan seorang rekan yang memahami sekaligus menjalani hal-hal yang saya maksudkan tadi. Untuk lebih mengenal dan akrab dengan narasumber saya saat ini, monggo dikenalkan Mas dengan para pemirsa, nama dan mungkin punya organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil dengan Gus Rudi. Gus Rudi. Nah, kebetulan saya Ketua DPC Banyuwangi FKPPI, Forum Keluarga Besar Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Cabang Banyuwangi. Cabang Banyuwangi. Oke, Mas, kita kan sering mendengar istilah pelaku ritual, spiritual, mistis, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih pengertiannya secara umum yang jenengan pahami? Kalau saya sendiri untuk spiritual itu nggak asing bagi saya, karena saya lahir di lingkungan spiritual. Kebetulan mbah saya itu yang punya padepokan Sastro Jendro Hayuniat Pangrawati Jagat yang ada di Tembok Muncak. Keturunan Solo itu ya? Benar, ya, itu. Kalau saya sendiri untuk spiritual itu intinya saya belajar beneh ya, beneh. Lek diarani Jawa iku kan beneh. Senajan akeh wong ning tanah Jawa kene mbok wong kuwi asale dari luar negeri ataupun orang asing, tapi kalau tinggal di sini dan punya sifat beneh, berarti kan Jawani. Sembodo juga ya. Seperti itulah. Dan saya sendiri di spiritual ini
apa ya, intinya berjalannya di nguri-nguri budaya leluhur. Apa yang sudah hilang ya saya tampilkan kembali, setidaknya itu entar generasi berikutnya tahu dan mengerti sebenarnya apa sih spiritual. Yaitu tadi intinya kalau ada orang yang pakai ritual itu hak mereka, mungkin dengan kepercayaan mereka nyampe ke Gusti nih mengatakan, atau pakai dupa lah, pakai apa itu, pakai sesembahan, itu sah-sah saja. Karena sebelum ada kita itu mbah-mbah kita dulu, leluhur dulu, nenek moyang pun pakai cara seperti itu. Gitu ya. Oh Mas, darahnya keluar lagi kena pusaka tadi ya. Iya, ini kena keris tadi itu berarti ini. Ini nggak bisa berhenti. Mohon maaf pemirsa, ini memang sedikit agak dampak tadi itu, nggak bisa berhenti. Baik. Mas, kira-kira Mas, dari masing-masing pelaku spiritual ini ada nggak kesamaan mungkin yang dilakukan ataupun yang dialami ketika sedang melakukan ritual di tempat-tempat mistis tertentu? Maksudnya di tempat-tempat tertentu itu yang disakralkan, melakukan ritual, kemudian di tempat yang disakralkan, tempat mistis yang disakralkan. Ada nggak mungkin pengalaman dari pelaku spiritual itu di tempat yang sama, tapi orang berbeda mengalami hal serupa atau apa gitu? Pastinya ada untuk merasakan sesuatu ataupun mengalami hal-hal seperti itu. Itu tidak dipungkiri bisa terjadi. Cuman buat saya leluhur itu katakanlah orang yang lebih ngerti ataupun bangsa gaib atau astral itu ya, itu intinya kan lebih pintar ataupun lebih dia bisa melihat kita. Kadang kita kan belum tentu bisa melihat mereka, tapi kalau ada orang-orang yang seperti itu, katakanlah ritual di tempat-tempat seperti itu, sampean tadi kan nanya apa ada yang kesurupan ataupun ada yang merasakan sesuatu. Orang awam, orang yang nggak mengerti ilmu pasti bisa merasakan, entah itu kita bulu kuduk kita merinding, gitu ya. Ataupun kalau orang yang sudah bisa noto, katakanlah wis lenggah manunggal marang Gusti, kebanyakan dia bisa berkomunikasi, tapi enggak sepenuhnya masuk kayak kesurupan kejang-kejang itu enggak. Gitu ya. Cuman ada yang ingin disampaikan separuh. Jadi yang sini kadang yang menyampaikan apa yang ingin disampaikan leluhur itu di situ. Oh gitu. Kalau ada yang kesurupan full itu saya nggak tahu, entah itu permainan agar terlihat wah atau gimana. Saya tahu dari mbah-mbah saya, kalau leluhur pengen menyampaikan sesuatu ya disampaikan, cuman kadang masuk pun di jiwa kita separuh, nggak full. Kalau di full ya kita ketindih ya gitu ya. Gila. Tapi itu kan juga tergantung ya, kadar dari olah rasa masing-masing bagi para pelaku spiritual itu sendiri ya, kemampuan untuk ketika berinteraksi dengan makhluk astral di alam gaib sana gitu ya. Mas, bicara alam gaib sekarang ya. Tentunya Gus Rudi ini kan sudah beberapa kali mengalami sesuatu hal ya di sana ya. Bisa nggak digambarkan seperti apa sih suasana alam gaib ketika seseorang dengan kemampuan spiritualnya yang mencapai kadar tertentu, itu kan pasti punya pengalaman yang luar biasa ya. Bisa nggak diceritakan itu? Kebanyakan orang yang masih katakanlah masih belajar ataupun masih awal memperdalam ataupun mempelajari spiritual itu, biasanya waktu gesekan itu kebanyakan muntah, kan itu belum bisa mengendalikan. Gitu ya. Terus tentang mual-mual. Gitu. Cuman kalau saya sendiri ya selama ini saya kan punya kunci. Mbah saya mengasihkan kawruhnya sama saya, itu kan mulai katakanlah mulai dari awal, kayak Umar wuluku, ngali kulitku, Rasul gedeku, Abu Bakar sagengku, Unosotoku, Usman balungku, Dewi Pertimas, sampai terakhir Wadi mani itu. Itu semua perobotan yang ada di dalam tubuh kita. Kita sebut satu persatu sebelum kita itu meditasi lah. Setelah itu kita mau
masuk ke sana, otomatis kita kan juga buka kunci lagi. Katakanlah kuluk salam. Katakanlah salam, waalaikumsalam. Kulo nyuwun sasmito keparingan weruh gesang kulo wiwitan dumugi pungkasan. Itu kalau di Jawa. Cuman kalau bagi para yai ataupun sesepuh-sepuh yang mungkin sudah beda yang seperti Samin bilang tadi, takarannya ataupun caranya untuk mencapai ke sana, kemampuan olah rasa terutama ya. Rasamu itu akhirnya yaitu tadi kita lewatnya dulu situ. Jadi satu persatu enggak karena kita pun belajar dari awal, dari nol sampai ke titik situ. Kalau yang mungkin langsung bisa masuk ya mungkin mereka sudah linue gitu aja. Gitu ya. Ya udah mencapai luar biasa lah itu ya. Ya, pengalaman masuk itu tiap orang berbeda lah, Pak. Nggak sama. Saya yakin nggak sama. Kadang ada yang seolah-olah kita itu disawatno. Kadang yang tiba-tiba ada suara besar ataupun tiba-tiba kita itu kayak kalau ke bawah, kalau ke atas kayak leher ini. Ya. Cuman itu intinya kita bisa nggak mengendalikan diri. Katakanlah jumeneng. Katakanlah yang ini ku manunggale Gusti ku, katakanlah kita proses dari awal. Setelah kita bisa ketemu saudara kita, alwamah sing songo sarine lemah, amarah sing songo sarine geni, supia sing songo sarine angin, terus mutmainah sing songo sarine banyu. Kalau kita sudah bisa bertemu mereka semua, otomatis kita ke tahapan yang selanjutnya, yaitu yang kalau dibahas ini ntar kita akan bertentangan atau berbahaskan dengan umum. Karena apa? Jawa itu adiluhung. Kenapa adiluhung? Karena ada hal-hal tertentu yang nggak bisa dicapai di luaran sana, tapi kita bisa dicapai di lewat situ tadi. Oke. Artinya itu apa, kehidupan alam gaib memang ada ya? Ya ada, pastinya ada. Al-Quran pun mengajarkan ada gaib loh, jangan salah. Kalau malaikat ataupun Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu lewat siapa? Malaikat Jibril loh. Hal-hal gaib tentunya. Itu kan juga disampaikan, nggak langsung itu masih kan lewat gaib juga. Oke, artinya di sini gaib sebagaimana dalam rukun Islam bahwa salah satunya itu percaya adanya hal-hal yang berhubungan dengan gaib. Lah itu maksud saya seperti itu. Oke. Gus Rudi, bisa nggak digambarkan ketika Gus Rudi ini masuk dalam dunia gaib itu, apakah kehidupannya makhluk-makhluk astral di alam gaib sana seperti apa? Apa mungkin sama dengan kehidupan manusia pada umumnya seperti ini atau bagaimana? Kalau sepintas saya masuk ataupun saya itu di antara mereka, yang saya tahu itu beda loh Pak. Kita masuk waktu kita masuknya kita memang sengaja masuk ataupun masuknya gitu. Kadang orang kecelakaan itu kadang koma, betul. Seperti itu juga masuk ke alam sana. Ada bedanya. Kalau kita masuknya lewat meditasi ataupun semedi, itu beda. Bedanya kenapa? Di sana tuh hening sekali. Begitu. Nggak mau kita kembali ke dunia ini. Sudah nggak ada rasa apa-apa. Kerasan di sana. Bikin orang kerasan nggak mau balik kehidupan alam nyata. Ya, makanya kenapa para Brahmono ataupun apa kalau sudah meditasi ataupun semedi nyaman, lama-lama di situ memilih untuk meditasi terus. Tapi tidak dipungkiri hidup kita itu kan di dunia. Nah, di dunia ini kita jadi manusia. Manusia itu harus bersosialisasi. Kita punya anak, kita punya istri, otomatis kita harus bisa memilah-milah. Waktu kita ke arah meditasi ya kita meditasi, tapi jangan lupa kita di dunia masih punya tanggung jawab dengan kehidupan kita sendiri di situ. Artinya apa yang dapat dilihat di alam gaib itu berbeda-beda, ditentukan cara masuknya ya, dan kemampuan dari masing-masing. Gitu. Oke, Gus, ada istilah antara spiritual dengan dukun. Ada nggak pembeda di situ? Semua itu sebenarnya berjalan spiritual. Itu dukun itu pun kan duduk tekun. Duduk tekun ya. Pengertiannya begitu. Bukan udu rukun ya. Ya bisa ada yang disebut seperti itu. Udu ben rukun. Kalau udu rukun itu jenenge wong judi, main. Judi. Berarti berdukunan juga praktek seperti berjudian begitu bukan.
Maksudnya Enggak untuk oknum mungkin, untuk oknum-oknum kalau itu. kalau itu saya nggak mau bahas. Intinya kalimat dukun itu duduk tekun. Katakan duduk tekun ini Tapakur ya. seperti itulah. Terus spiritual sendiri ya semuanya itu sebenarnya itu bisa disebut dukun semua. Nah, wirid itu apa nggak duduk tekun? Ya, wirid ya tapakur masalahnya kan. Seperti itu ya. Terus tergantung spiritualnya itu dari mana. Karena spiritual setahu saya tuh nggak ada yang jelek, manusianya itu sendiri yang mengarahkan untuk kejelekan. Nggak ada ilmu di dunia ini jelek, bagus. Tergantung niat ya. Orangnya itu sendiri Ya, mengarahkan ya. kemana. Kan seperti itu. Kita sudah dikasih seperti ini. Tergantung kamu membawanya gimana. Gitu. Intinya apapun pengajaran, entah itu agama apa, itu kan mengajarkan kebaikan. Betul, betul. Itu kan juga ilmu. Kan nggak ada ilmu di dunia ini jelek. Manusianya. Paling nggak niat dan perilaku yang menentukan itu ya. Sikap mereka sendiri yang mengarahkan untuk kejelekan. Jadi kalau ada bahasan untuk kalau dukun, kalau orang spiritual, janganlah seperti itu. Karena kenapa? Jane sekabian iku padha manungsa, manunggale rasa kaya janur sing ning wit kelapa. Coba sampean mempelajari karakter kelapa. Kelapa itu ya? Mulai akar, pelepahnya, pohonnya sampai janurnya ataupun daunnya ataupun kelapanya kan kanggo. Makane iku jenenge urip iku urup migunani kanggo sesamane. Napa nek janur ndur? Jane sekabehane sing urip ku asale saka nur. Nur sinten? Gusti Allah niku. Dan itu filosofinya cukup komplit dan cukup tinggi. Oke, Gus. Kita bicara tadi sudah bicara spiritual, bicara dunia perdukunan atau praktek-praktek dukun. Nah, baru-baru ini kan heboh soal Gus Samsudin dengan pesulap merah. Gus Samsudin tuh kerap kali dalam praktek perdukunannya itu dengan trik-trik tertentu yang dikategorikan seolah-olah ini adalah praktek kegaiban atau meminta bantu dari makhluk-makhluk astral, kan begitu. Nah, tapi pesulap merah ini menengarai bahwa itu trik sulap. Nah, dalam trik sulap itu kan ada sebuah teori disebut namanya gimmick. Gimmick itu trik atau tipu muslihat atau sulapan gitu ya. Nah, sekarang menurut Gus Rudi apa sih penilaiannya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Gus Samsudin? Kalau menurut saya itu sebenarnya sugesti dalam sebuah pengobatan itu wajar. Cuman salahnya mungkin dibuat konten. Di situ kesalahannya di situ. Jadi hal-hal yang nggak patut dibuat konten ditampilkan oleh konten kayak ya itu yang gimmick itu tadi. Itu kan sebenarnya kalau dia untuk mensugesti pasiennya agar sembuh itu kan dalam sebuah pengobatan itu kan sugesti itu kan memang penting. Nah, cuman kesalahannya di situ lah. Pesulap merah pun juga nggak salah, juga nggak benar. Nggak benernya di mana? Pesulap merah nggak benarnya dia nggak percaya gaib di situ kan ada hal gaib lah ya. Percaya. Terus dia juga salahnya semua disamaratakan spiritual semua itu. Harusnya kan menyebut oknum ini kan. Oknum gitu. Ya. Jangan spiritual. Kalau spiritual disebut semuanya apa itu yang di kontennya itu cabul sama cabul sama ngibul. Lah, cabul sama ngibul. Itu ya nggak semua seperti itu. Kalau ibaratnya dipukul rata seperti itu ya menimbulkan polemik juga. Saya nggak menyalahkan, siapapun nggak menyalahkan, pesulap merah nggak saya salahkan, karena dia mengedukasi, apa itu namanya? Mengedukasi itu agar orang-orang Indonesia ini pinter. Pinternya gimana? Jangan mudah tertipu dengan hal-hal yang merugikan. Cuman ya nggak bisa dipungkiri kayak contohnya orang ngasih sampean katakanlah pasien datang ke saya ataupun datang ke orang pinter, otomatis sakit nopo Pak sampean Pak, berarti seperti itu gitu. Sakit ini lah. Kalau orang spiritual itu kan nggak mungkin sampean ditumbas nih bodrek utawa mek kene dhisik taruh kene bodrek. Jenenge dodolan apotik niku. Otomatis sampean sakit niki ya oh kena angin berarti ora apa-apa mari waras. Lah
waras itu kadang cuma dikasih air putih. Nah, itu kan kita masukkan sugesti di situ. Masukkan sugesti, ya. Karena sampean percaya, yakin corona kersane Gusti Allah, mari sampean sembuh. Artinya sugesti itu terletak seberapa kuat rasa keyakinan, ya, menimbulkan yakinnya si pasien itu. Oke. Tadi disebutkan kesalahan dari pesulap merah itu menyamaratakan, semua. Tidak menyebut oknum yang ngibul ataupun satunya apalagi itu cabul kan begitu. Nah ini kan ramai, banyak teman-teman pelaku spiritual juga dukun-dukun ini memprotes, bahkan ada yang diantaranya melakukan somasi. Kalau menurut Gus Rudi gimana? Kalau saya itu manusia tidak luput dari semua kesalahan. Apapun itu bentuknya pasti ada kesalahan. Kesalahan itu pun nggak luput dari Samsudin ataupun pesulap merah. Ya kalau saya pribadi menanggapinya ya monggo kersa orang yang mau umiek kayak ngono iku. Rame karena PDW ya. Kalau saya sendiri menyikapinya yang penting saya hidup di dunia ini satu. Intinya bisa filosofinya orang Jawa, gede ing gawe, sepi ing pamrih. Jadi saya banyak menolong orang kalau saya sekiranya perlu menolong, dan saya akan nggak perlu ke saya itu ibaratnya katakanlah kayak orang-orang ataupun siapapun itu yang dipakai sampean tak warasnya tapi enggak samene. Itu jauh dari kata saya. Karena kenapa? Orang itu sebenarnya datang ke kita, datang ke orang pintar itu kan sakit. Ya, minta tolong pastinya ya. Dalam keadaan sakit itu otomatis dia kan masih harus mikir uang untuk berobat apapun. Lah kenapa malah kita patok bebani ya. Makanya disitulah berperan gede ing gawe sepi ing pamrihnya di situ itu. Jadi ya kita kalau kita bisa kita tolong. Karena kenapa? Yang akan membalas kita itu jauh lebih banyak dari Gusti ini. Kadang kita dipermudahkan untuk urusan apapun. Disitulah. Gus, ada lagi. Kalau tadi disebutkan bahwa pesulap merah kerap kali menyamaratakan dengan menyebut dukun itu, kalau dukun itu kalau tidak cabul yang ngibul kan begitu. Tadi itu sisi lain yang harusnya tidak dilakukan oleh pesulap merah. Nah, sekarang untuk Gus Samsudin dalam hal mensugesti kerap kali terkesan itu seolah-olah meminta bantuan makhluk astral dalam hal sugesti tadi itu ya. Seperti melakukan gerakan-gerakan spiritual yang seolah-olah di sana ada pusaka seperti ini, di sana ada gangguan seperti ini, yang ternyata diketahui oleh pesulap merah itu kan triknya sulap atau gimmick. Kalau menurut Gus Rudi, dengan apa yang kalau Gus Samsudin dengan cara-cara menggustesti pasien seperti itu, kira-kira dapat dibenarkan nggak dalam dunia etika spiritual? Kalau itu barangnya sudah ditaruh dan pakai trik itu saya salahkan. Gitu ya. Tapi kalau itu memang ada sesuatu yang nggak beres, ataupun katakanlah kita punya toko yang macet ataupun biasanya rame nggak rame, ya kita ikhtiar dulu ada apa. Kalau memang ada orang yang datang ke kita terus habis itu orang itu minta tolong, kita Gus di toko saya kok malah gini-gini, ya kita benar-benar lihat, kita menyatu rasa. Gaib itu bisa diketahui dengan rasa. Olah rasanya tadi ya. Di situ. Nah, waktu kita merasakan memang ada hal yang nggak beres, ya kita bantu dengan benar-benar, jangan pakai, nggak perlu orang itu katakanlah kita sugesti ataupun kita pakai yang sudah ditaruh di situ, akhirnya pakai trik atau gimmick keluarlah sebuah benda itu nggak perlu. Karena apa? Pasien itu yang penting apa yang dikeluhkan itu beres, apa yang dikeluhkan itu selesai, cukup, nggak usah pakai sing aneh-aneh. Termasuk tidak memberikan beban yang berlebihan. Benar. Kenapa? Karena ya itu, ya mungkin bahasanya kembali lagi di ekonomi itu aja. Gitu ya. Mencari nafkah di situ mereka itu gitu aja. Apalagi itu trik-trik itu ditayangkan ya, lihat banyak orang itu ya. Ya itu yang salah. Poin salahnya di situ. Hal sugesti yang kiranya itu akan menjadi polemik di masyarakat ataupun suatu pembodohan di masyarakat nggak perlu ditampilkan. Cukup orang itu dengan pasiennya itu. Nah gitu. Jadi kalau dipakai konten, otomatis kan akhirnya memancing orang untuk mencari tahu. Dan ternyata yang paham dunia itu dibuka, itu ada trik.
Ya gitu. mungkin karena sudah terlalu lama seperti itu, Oh, jadi gitu. terkenal. Capek jadi ya. Ya, capek. Kayaknya ketahuan atau Iya, istilahnya benar. orang Banyuwangi Nggih. waregen atau Nggih. kenyangan. Gus, Nggih. saya melihat Gus Rudi ini kan di mana-mana selalu membawa sebuah pusaka ya, seperti yang saat ini pun juga dibawa. Sebenarnya apa sih, Gus? Kok bikin saya penasaran? Tentu ini pemirsa ingin tahu sebenarnya apa ya ada kembar itu. Ini warisan ini sebenarnya. Iya. Cuman kodamnya apa? Saya pribadi yang tahu, intinya seperti itu. Cuman dulu sebelum saya dapat ini dari mbah saya itu kasih mimpi sih. Jadi semua alam semesta itu mengejar saya, mengejar entah itu pohon dengan akarnya, laut dengan ombaknya, hujan dengan badainya. Nah, habis itu ada seorang kakek suara, nggak ada wujud sih, nggak ada wujud, cuman suara. Saya disuruh berhenti, kamu di situ duduk di sebuah batu situ. Di mana waktu itu? Kalau nggak salah tempatnya yang di sana. Alas Purwo ya. Alas Purwo. Cuman untuk posisinya nih mana nggak tahu, intinya ya di situ. Nah di situ saya duduk. Di situ setelah saya duduk di batu itu ya, tahu pohon rayutan itu yang merambat itu loh Pak. Ya, semacam akar merambat itu. Ya. Di situ tiba-tiba ada akar yang merambat, terus di situ ada daun-daun. Habis itu saya duduk di situ lah. Suara kakek itu nyuruh saya petik 2 bunga yang ada di situ. Padahal nggak ada bunga, cuman daun yang pohon rayutan itu tadi yang merambat itu. Ya saya petik 2 daunnya, berubah jadi bunga warna merah dan putih. Seketika. Iya, lah dan semua yang ngejar saya kayak Makhluk-makhluk itulah. bukan makhluk sih sebenarnya Pak. Kayak ya itu kayak akar. Akar itu ngejar, terus ombak laut itu ngejar, angin alam itu lah. Itu saya disuruh metik itu. Lah, seketika waktu saya petik jadi bunga merah dan putih itu berhenti semua. Tahu apa yang terjadi, Pak? Posisi depan jadi panglima yang bawa kuda, yang lainnya itu prajurit semua. Saya duduk di depan. Terus habis itu kenapa? Sungkem. Oh gitu ya. Ya tahu artinya nggak apa, saya nggak tahu sih. Itu yang pengalaman langsung nyata ya. Itu mimpinya sasmitonya seperti itu. Gitu. Nah, terus habis itu saya kan pikiran nggak enak. Ini ada bukti, maksudnya saya dapat ini pun saya ambilnya sama istri saya. Jadi saya nggak sendiri, saya cuma ngomong sama istri, ayo nih karena mimpi seperti ini. Kan saya takut orangnya, penakut saya meskipun gitu saya menjalankan spiritual, sebenarnya saya penakut. Itu pohonnya apa nggak pohon arah menuju ke Gua Istana, ada pohon yang terbelah tengah-tengah berlubang? Apa nggak di situ nggak ya? Kayaknya nggak di situ sih, cuman ada batu satu. Kalau nggak salah mungkin yang di Pancur situ sih. Oh, daerah dekat Pancur ya. Cuman saya arahnya kan larinya dari arah utara ke selatan. Dan itu nggak boleh ceritakan secara lengkap maksudnya ya? Iya, ya ini wujudnya seperti ini. Coba ditunjukkan kayak apa sih bentuknya ke pemirsa? Kalau orang lihat kan seperti stick drum. Ya, terus ini. Ya, apa masih ada dalamnya seperti apa gitu? Nah, oh, ini auranya ya. Langsung menyerap. Iya. Saya terserap di bawah itu. Tapi jadi, positif itu. Asli nih, memang jadi dari awal baunya seperti ini. Sampai detik ini baunya seperti ini. Nggak pernah dikasih minyak-minyak? Nggak pernah. Jadi baunya dengan sendirinya ya. Anehnya kan gitu. Ya waktu sekali saya ngasih minyak, itu pun minyak melati. Begitu melati ya. keraton itu. Tapi aromanya bukan aroma melati. Di sini. Aroma apa? Kuat banget itu. Nggak ada. Sulit dia apa? Nggak sama dengan ini, nggak sama. Ini nggak sama kayak gitu. Itu aroma yang saya cium tadi itu. Ada lagi satu kelebihannya. Apa itu? Kalau ada mendung hitam itu, pokoknya hujannya nggak deras, masih rintik-rintik itu. Ya kita gini kan pindah, maksudnya bukan menghentikan, bukan, nggak ada orang yang bisa menghentikan alam. Pawang itu. Cuman memindah arahnya gitu aja. Artinya nanti kalau pemirsa butuh bantuan Gus Rudi bisa bantu dong.
yang selama terjangkau ya. Insya Allah bisa, dan itu pun gratis. Gratis Ya, ya. Nggak ada tarif ya. Mungkin saya suruh beli minyak kembang telon yang harganya 3.000. Oh gitu, hanya itu aja ya. Iya. Bukan mematok komersialisasi ya. Nggak ada, saya itu selama ini saya nggak pernah seperti itu. Buat Oke. apa juga. Oke, Gus, mungkin sebelum kita akhiri, Ya. ada pesan-pesan baik kepada teman-teman pelaku spiritual yang lain ataupun kepada masyarakat yang tidak mudah terkecoh oleh praktek-praktek perdukunan yang menyimpangkan prakteknya Ya. dengan modus-modus tertentu. Monggo. Oke. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau tutur bahasa saya agak belepotan ataupun kurang berkenan mungkin di hati semua orang yang mendengar. Cuman saya cuma mau pesan satu hal. Hidup di dunia ini cuma mampir. Nggak lama. Entah itu usianya berapa, pada akhirnya akan kembali ke Tuhan Yang Maha Esa. Nah, disitulah kita setidaknya itu berdharma dengan baik. Apa itu dharma? Ya pekerjaan ataupun tingkah laku kita untuk menuju kebaikan. Yang itu yang kita tinggalkan di dunia ini. Bukan harta, bukan benda, pangkat, derajat, tapi sebuah nama. Dharma tadi itu. Dharma baik. Jadi, jasa baik, perbuatan baik. Ya, gitu. jadi semua Pak Denny gini. Pak Denny wongnya kayak apa? Nggak mungkin wongnya sugih, nggak mungkin. Wongnya apik. Nah, disitulah akan meskipun kita sudah tiada ataupun sudah kembali ke Tuhan Yang Maha Esa, setidaknya keluarga kita itu mendapat sebuah keberkahan. Betul, dikenang karena kebaikannya. Disitulah. Itu kalau gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama baik. Seperti Ya, oke. Dan untuk orang-orang spiritual yang melakukan praktik spiritual, kalau memang mau membantu, ya membantu. Toh kita nggak minta kalau orang itu memang apa yang dia mau ataupun apa yang dia rasakan sudah selesai ataupun kalau orang sakit sembuh, kalau orang mau minta bantuan apa ya berakhir dengan baik. Tanpa kita minta, pada akhirnya rasa terima kasihnya pun pasti ada. Disitulah barokah yang sesungguhnya. Ada keikhlasan dari yang si memberi ya. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk orang-orang yang mungkin nggak mengerti spiritual, mau kemanapun, yang intinya nggak bisa apa-apa. Cukup kita lahir itu kan Islam. Entah kita lahir itu Kristen, entah lahir kita itu Hindu, semua ajaran agama itu baik. Kalau kita Islam mau kemana-mana, meskipun kita nggak bisa spiritual, cukup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, budal selamat, balik selamat. Dan untuk semuanya pastinya. Iya. Oke, terima kasih Gus Rudi. Itu tadi pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat tentang apa yang sudah disampaikan beliau. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dilakukan sekian lama menjalani dunia spiritual. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan positif bagi kita semua, dan sebaik-baiknya orang adalah senantiasa meninggalkan sebuah kebaikan kepada siapapun. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Sudah seyogianya kita nguri-nguri warisan budaya leluhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Makasih Gus Rudi, mudah-mudahan selalu sehat. Amin, jenengan juga selalu sehat, banyak rezeki dan jodohnya bertambah. Amin.